everyone, my name is Noresha. My friends and myself want to show and explain the difference between physical change and chemical change. Enjoy! Halo, nama saya Muhammad Fauzan Habibi. Saya dari kelas TG2A. Di sini saya akan memberikan contoh perubahan materi. Yang pertama adalah perubahan fisis, di mana sebuah materi hanya berubah wujudnya saja. Sedangkan yang kedua ada perubahan kimia, di mana sebuah materi berubah wujud dan menghasilkan zat baru. Dan ini adalah contoh perubahan fisis, di mana yang sebelah kiri adalah bawang yang belum mengalami perubahan fisis, dan yang sebelah kanan adalah bawang yang sudah mengalami perubahan fisis dengan cara digiling atau dihaluskan. Ini adalah proses perubahan kimia, di mana buah rambutan ini terjadi proses pembusukan yang menghasilkan zat baru. Namaku Nazwa Ramadhani dari kelompok 3. Di sini aku akan menjelaskan tentang perubahan fisika pada es batu yang mencair. Ini adalah perubahan fisika pada es batu yang sudah mencair, yang dimana perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Perubahan ini terjadi karena kenaikan suhu di lingkungan yang panas dan terkena sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perubahan kimia pada sampah yang akan membusuk. Ini adalah sampah yang sudah membusuk dan sudah terkena mikroorganisme. Mikroorganisme ini memakan bahan organik dalam sampah. Proses ini menghasilkan gas, panas, dan bau yang khas. Suhu yang hangat juga akan mempercepat proses pembusukan pada sampah. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu contoh perubahan kimia dan satu perubahan fisika. Oke, di sini adalah perubahan fisika dalam proses timah menjadi cair saat terkena api. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah timah yang berbentuk padat dan di sebelah saya ada korek. Nah, timah ini memiliki titik didih yaitu 232 derajat Celcius. Nah, di sini saya bakar untuk mengubah sebuah bentuknya. Nah, di sini timah tersebut akan bereaksi. Dia akan berubah bentuk menjadi cair. Dan jika tidak terkena panas lagi, dia akan kembali menjadi normal lagi, jadi menjadi padat lagi. Nah, jika dia terkena panas, dia mau berubah menjadi cair. Nah, proses ini adalah proses yang ada di fisika. Mengapa proses ini disebut perubahan fisika? Karena satu, tidak ada zat baru yang terbentuk, sehingga timah tetap menjadi timah, hanya perubahan wujud saja yang berubah. Lalu kedua, dapat dibalik, yaitu timah cair bisa kembali lagi menjadi membeku, menjadi padat tanpa perubahan sifat. Lalu yang ketiga, hanya perubahan wujud saja yang terjadi di proses ini. Jadi ya, karena tiga hal tersebutlah yang menjadi mengapa proses ini adalah proses perubahan fisika. Oke, di sini selanjutnya adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia kali ini yaitu adalah fotosintesis. Fotosintesis adalah proses kimia yang terjadi pada tumbuhan hijau, di mana karbon dioksida atau CO2 dan air H2O akan berubah menjadi zat baru, yaitu glukosa yaitu C6H12O6 dan juga menjadi oksigen yaitu O2. Nah, proses tersebut terjadi karena ada bantuan dari cahaya matahari dan klorofil. Nah, reaksi kimia fotosintesis itu apa sih? Nah, reaksinya itu yaitu 6CO2 plus 6H2O plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Nah, mengapa ini perubahan kimia? Nah, yaitu pertama, terbentuknya zat baru yaitu karbon dioksida dan air diubah menjadi glukosa dan oksigen. Lalu yang kedua, perubahan bersifat permanen. Zat hasil fotosintesis tidak bisa kembali ke bentuk semula dengan cara fisika biasa. Lalu yang ketiga, terjadinya reaksi kimia dari cahaya matahari menyediakan energi untuk mengubah struktur molekul karbon dioksida dan air. Lalu yang keempat, melibatkan perubahan energi. Energi cahaya diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam glukosa. Halo, nama saya Siva Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan perubahan kimia, yaitu beras menjadi nasi. Yuk simak. Ini beras sebelum menjadi nasi. Sebelum itu penjelasannya.
Perubahan beras menjadi nasi melibatkan perubahan fisik dan kimia yang terjadi selama proses memasak. Secara kimia, perubahan utama adalah adanya penyerapan air oleh butiran beras yang mengubah teksturnya serta struktur pati di dalam beras. Proses beras melibatkan beberapa proses. Yang pertama, penyerapan air. Saat beras dimasak, butiran beras menyerap air, yang menyebabkan butiran tersebut mengembang dan menjadi lebih lunak. Ini adalah proses fisik di mana air masuk ke dalam sel-sel pati. Yang kedua, pelarutan pati. Pati dalam beras terdiri dari amilosa dan amilopektin. Ketika beras dimasak dengan air panas, pati tersebut mulai melarut dan menyerap air, menyebabkan butiran beras mengembang dan teksturnya berubah menjadi lebih lembut. Proses ini juga dikenal sebagai gelatinisasi pati. Yang ketiga, perubahan aroma dan rasa. Proses pemasakan beras juga mengubah senyawa-senyawa kimia yang ada, yang menghasilkan aroma khas nasi yang matang. Reaksi Maillard yang terjadi antara asam amino dan gula reduksi dalam beras juga dapat memberikan warna dan rasa tertentu pada nasi. Ini sesudah beras menjadi nasi. Teksturnya menjadi lembut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan fisika, yaitu air menjadi uap. Yuk simak. Penjelasannya dulu ya, mengapa bisa terjadi seperti itu. Perubahan air menjadi uap air atau menguap adalah proses fisika yang disebut penguapan. Penguapan terjadi karena molekul air memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul air dan lepas dari permukaan air. Molekul air dalam keadaan cair terus bergerak dan bertabrakan satu sama lain. Ketika molekul air menyerap energi panas, energi kinetiknya meningkat. Jika energi kinetik molekul air cukup tinggi, molekul tersebut dapat mengatasi gaya tarik-menarik antara molekul air dan lepas dari permukaan air. Molekul air yang lepas dari permukaan air kemudian menjadi uap air. Jadi, perubahan air menjadi uap atau menguap terjadi karena molekul air menyerap energi panas, meningkatkan energi kinetiknya, dan akhirnya mengatasi gaya tarik-menarik antara molekul air sehingga lepas dari permukaan air dan menjadi uap air.